Biasanya kalau kita beli DOD 100, nah itu tidak semuanya betina. Ada juga yang menyediakan khusus betina. Cuma kalau di sini kebetulan DOD-nya itu campur. Nah, ini kelemahannya. Jadi nanti ketika dia sudah siap potong, kita mesti sortir. Misal kita pelihara 100, paling yang jadi betina cuma 60. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur ternak semua, matur nuwun sudah mampir lagi di channel Ayam Bareng. Di video kali ini ada yang menarik nih. Saya lagi mampir di salah satu kawan peternak. Beliau lagi mau bikin calon indukan sendiri. Biasanya kalau kita mau bikin indukan sendiri itu, atau pengen cari indukan sendiri itu, ada dua cara. Kita bisa beli langsung bayah atau bebek siap telur, atau justru dengan cara seperti ini, kita memelihara bebek dari kecil, dari semenjak DOD, kemudian kita besarkan sampai nanti tiba masanya bebek tersebut bertelur. Di depan kita ini adalah bebek jenis packing KW, kelihatan kan? Nah itu. Terus apa aja nih kekurangan dan kelebihan ketika kita memilih sistem ini atau memilih cara ini? Yang pertama tentunya kalau kita milih cara ini, kita bisa tahu betul bebek yang kita pilih sebagai calon indukan. Pastinya nanti kan kita akan sortir dulu. Sudah pasti bebek yang akan jadi calon indukan itu jenis bebek yang unggul. Kemudian tentunya dari sisi biaya. Nah, sisi biaya ini tentu akan lebih ngirit, lebih murah. Kenapa? Ya karena kalau kita mau bikin indukan sendiri, biasanya kita bisa atur dari porsi makannya, kebutuhannya, dan lain sebagainya. Seperti contohnya sekarang ini nih. Jadi kalau pagi itu biasanya dikasih makan, kemudian nanti siang di angon. Setelah selesai di angon, nanti sore dimasukkan ke kandang lagi. Jadi di proses angon inilah yang bisa menekan pakan. Artinya dari sisi biaya kita bisa tekan. Kemudian keuntungannya lagi, pastinya calon indukan kita ini nanti umurnya positif pas. Nah kalau kita beri di luar itu kan kadang-kadang bilang oh ini bayah, kemudian ini siap bertelur, ternyata nanti usianya sudah beda. Kalau kita ketemu penjual yang kurang jujur. Nah kalau dengan sistem ini insya Allah usia bebek yang kita pilih untuk menjadi indukan bebek petelur itu sudah pasti pas, karena kita pelihara dari DOD. Nah lantas apa aja nih kekurangannya? Kekurangannya kalau kita menggunakan sistem ini, yang pertama ya jelas dari sisi waktu, kita harus lebih bersabar. Kita harus laten memelihara bebek ini, calon indukan ini, dari kecil sampai besar. Atau kita bisa juga membeli bebek di usia siap potong, atau usia 45 hari atau 3 bulan. Nah, cuma yang jelas nanti dari sisi waktu kita harus lebih bersabar. Yang kedua, kekurangan dari sistem ini, biasanya kalau kita beli DOD 100, nah itu tidak semuanya betina. Ada juga yang menyediakan khusus betina. Cuma kalau di sini kebetulan DOD-nya itu campur. Nah, ini kelemahannya. Jadi nanti ketika dia sudah siap potong, kita mesti sortir. Misal kita pelihara 100, paling yang jadi betina cuma 60. Jadi yang 40 sortir. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, nah, kita harus semaksimal mungkin memilih indukan-indukan yang akan kita masukkan ke kandang. Nah, biasanya kan dari 100 ekor tadi, nah, itu tidak semuanya bagus. Nah, paling ada beberapa. Nah, kalau yang kerdil-kerdil itu kita bisa jual potong atau dengan berat hati kita pilih untuk jadi calon indukan. Nah, lantas kalau begitu solusinya gimana? Solusinya kalau misalkan kita mau pelihara bebek 100 atau calon indukan 100, kita tidak boleh mengambil DOD pas 100. Kita mungkin harus mengambil DOD 200. Jadi nanti yang separuh bisa kita sortir untuk jadi calon indukan, dan yang separuh lagi kita jual potong. Mungkin itu video singkat kali ini, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.